Saya membaca di, mohon maaf teman-teman saudara Kristiani atau mungkin Katolik, tapi saya lupa ayat-ayatnya di mana. Kemudian ada satu sejarah bahwa setelah Nabi Isa wafat, kemudian yang diangkat oleh sekarang ini, oleh keyakinan saudara, dunia kan tetap saudara gitu ya, bahwa Nabi yang mereka anggap, mereka nabikan itu kan Paulus. Itu kan Nabi Paulus. Paulus kan disebut sebagai Nabi. Tapi saya nggak sebut konteks atau dasar dalilnya, saya nggak sebutkan ya. Karena saya tidak ingin kontradiktif dengan ini, tapi saya hanya memberikan contoh begitu. Dan sekaligus untuk menjadi pemikiran sebagai sebuah sampling, bukan makna skeptis. Pada saat Nabi Isa wafat, kemudian ada satu proses setelahnya. Kemudian kepausan pertama adalah Paulus yang dianggap sebagai nabi. Padahal di 12 sahabatnya Nabi Isa yang berkurang satu, Yudas Iskariot satu, ya berkurang satu. Itu atau mengkhianati begitu, sehingga tinggal 11. Dari 11 itu tidak ada yang namanya Paulus. Yang dikatakan sebagai nabi 12. Nabi itu sopo sih? Nabi itu bukan gelar. Nabi itu bukan gelar gitu. Seperti pamane kamu haji, kemudian ada haji kudori, ada haji soleh. Kamu kira haji itu kan gelar? Haji itu sebenarnya bukan gelar, karena orang yang melakukan ibadah haji kan begitu kan, bukan karena gelar. Nah kalau haji mau bergelar kan menjadi salah kaprah. Kemudian nabi itu sesungguhnya seseorang yang telah memiliki ilmu kenabian. Ilmu kenabian itu ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang membuka jati diri fitrah manusia dirinya ini, hakikat esensi manusianya. Yang berhak membuka ini adalah si Rasul Nabi Isa, kemudian 12 murid, 12 orang kemudian menjadi disebut murid. Karena dia meminta ilmu. Di antara 12 ini tidak ada yang namanya Paulus. Pada saat waktu tertentu akhirnya terjadi, kalau ini ceritakan panjang banget sebenarnya ya, panjang lah. Saya ringkas saja. Bla 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 bla. Nah, bayang ke dewi, bulah ruwet bla 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 bla. Akhirnya terjadi murder, terjadi pembunuhan atau katakanlah ada sesuatu. Akhirnya Paulus, setelah orang-orang yang dianggap setia kepada Isa dibunuh agar dia bisa sendirian. Akhirnya setelah itu dia madeg kan begitu, contoh. Kemudian diikuti sampai sekarang. Kalau awalnya sudah tidak tepat tujuan itu, kemudian bagaimana lanjutannya? Kan begitu. Saya khawatir kayak Islam yo ngono kan gitulah. Ya ising aku gak wani cerita itu. Karena mungkin dinggone seperti Nabi Ibrahim. Awal ceritanya sudah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ngembruk nih batu dianggap sebagai patung. Maka seluruh umat Islam Anda ini langsung memahami dakwahnya Nabi Ibrahim itu adalah ke patung-patungan begitu. Nabi Ibrahim itu dakwah di patung. Kowe gak gelem Islam, gak gelem melu dadi umatku, tak bacok, ya mesti meneng jenenge patung. Mesti diem gitu loh. Menang Nabi Ibrahim, semua patung terjatuh gitu loh. Patung sing gede mungkin nafas Nabi Ibrahim wis entek. Terus akhirnya kapake dikalungi ngono wae. Wis terserah kowe lah kan gitu. Kasil apa ndak kan gitu. Nek Nabi Ibrahim itu dakwahnya itu hanya ngembruke patung, ora sanganggu Nabi Ibrahim. Kowe cukup gitu loh ya. Bisa rasa bener ya. Engko enek keri wae, enek kelingan ya. Kayak korban kan juga begitu. Nabi Ismail disembelih, terus karo Gusti Allah diganti dadi wedhus. Jadi beleh gulune jan Nabi mentolo kae, tapi karena perintah ya, dibeleh merem. Saya yakin mesti merem. Ambeleh anak dibeleh klekek. Alhamdulillah mbasa melek tibake kok suarane anakku mbek kan gitu. Piye sebenarnya gitu. Enggak begitu. Itu ada satu perilaku stigma, ada perilaku bias, ada perilaku menutup kebenaran, sehingga itu diungkap sepertinya legend, sesuatu yang luar biasa, gitu ya.
sesuatu yang luar biasa, sehingga orang itu pada menerima cerita sejarah ini langsung dia akan mengatakan exact kan begitu. Dia langsung amazing bahasane. Pada saat jadi ada satu cerita terstigma atau terbias karena untuk menutup kebenaran, sampai kemudian dibakar dan seterusnya bla 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 begitu.